Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi lanjutan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi dan kombinasi, ya, sebagai dasar-dasar dari permutasi dan kombinasi. Sekarang kita akan bahas permutasi dan kombinasi yang diperumum. Nah, ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, ini poin 1, 2, 3 ya. Untuk challenging problem dan ya ringkasan rumus silakan Anda baca sendiri. Challenging problem itu nanti silakan Anda untuk latihan di rumah. Oke, kita akan bahas poin 1, 2, 3. Pertama, permutasi dan pengulangan. Permutasi dengan pengulangan maksudnya, ya. Oke, kita sudah bahas sebelumnya di video atau di perkuliahan sebelumnya, kita sudah bahas dasar tentang permutasi. Nah, saat ini kita akan bahas permutasi dengan pengulangan. Ini bagaimana? Permutasi dengan pengulangan merupakan permutasi yang membolehkan objek yang sama muncul lebih dari satu kali. Ya, ini saya sambil coret-coret ya. Ya. Yang biru ini membolehkan objek yang sama muncul lebih dari sekali. Kalau di permutasi biasa, itu satu objek hanya boleh muncul satu kali. Sehingga katakanlah kalau misal kemarin saya menggambarkan gini ya, ada 3 coupling gitu ya. Saya punya ABCD. Berarti untuk yang coupling pertama ini kan N-nya, ini R-nya gitu ya. Ini sebagai N-nya, ini R-nya. Berarti coupling yang pertama ini berapa kemungkinan? 4 kan? 4, ini 3, ini 2 kan gitu ya di permutasi ya. Atau kemarin pakai rumus permutasi, tergantung Anda mau senang notasinya gimana ya. Misal permutasi notasinya gini ya, permutasi 43 atau mau notasi yang lain juga bisa, ada permutasi 43 ya, tergantung notasinya macam-macam, atau permutasi 4,3 gitu ya. Nah, ini kan ngitungnya nanti ya ketemunya sama aja, nanti 43 kali 2 ya, ini ada 24. Nah, ini kan tanpa pengulangan. Jadi kalau sudah ada di sini, nggak boleh di sini. Dan sudah ada di kedua di sini, nggak boleh nanti muncul di sini. Sehingga ini kemunculannya ini dikurangi 1 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah muncul di sini, boleh lagi muncul di sini gitu. Artinya ini adalah permutasi dengan pengulangan. Gitu ya. Nah, berapa banyak string, ini contoh ya, contohnya yang boleh dengan pengulangan. Berapa banyak string dengan panjang 10 yang dapat dibentuk hanya dari huruf kapital saja, jadi huruf besar saja ya. Bila masing-masing huruf kapital boleh dipakai lebih dari sekali. Nah, ini kan berarti kalau dipakai lebih dari sekali, itu artinya boleh ada pengulangan, gitu ya. Ya, betul kan? Boleh ada pengulangan. Sehingga kita masuk di kasus permutasi dengan pengulangan. Kalau kita notasikan misal S1, S2 sampai S10 gitu ya. Nah, jumlah huruf kan ada 26 nih. Karena huruf kapital saja jadi 26. Kalau boleh huruf kapital dan huruf besar dan huruf kecil, berarti berapa kemungkinan jumlah hurufnya? Kalau boleh huruf besar dan kecil, berarti berapa kemungkinan? Di sini? Halo? 52 Pak. 52 betul. Karena huruf kecil dan huruf besar, tapi di sini kan huruf kapital. Kalau huruf kapital ya berarti 26 saja, sesuai dengan banyaknya abjad A, B, C, D, E, sampai Z gitu ya. Nah, oke, karena ada 26 huruf kapital dan setiap huruf dapat digunakan berulang, maka sebanyak 26. Jadi kalau ada 10 ya, katakanlah kalau saya kemarin gambarkannya itu kan biasanya seperti ini ya, paling gampang. Saya dulu ini suatu mahasiswa gini aja gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan ini ada 26 kemungkinan.
Nah, di sini gimana? Berarti bukan 25 ya, kalau yang tanpa pengulangan, yang kemarin kita bahas di permutasi yang biasa. Ini kan 25 kemungkinan karena sudah satu dipakai di sini. Kalau ini ya 26 lagi, ini ya 26 kemungkinan lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi ada 26 pangkat 10 gitu ya. Sehingga dari aturan perkalian ini ada 26 pangkat 10. Kemungkinan string dengan panjang 10 yang dibentuk dari huruf kapital. Iya, simpel ya. Ya ini tadi dari ini. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Simpel ya ini ya. Oke, lanjut. Ini kalau kita buat teorema, kita lihat teoremanya, bahwa banyaknya permutasi R dari himpunan dengan N anggota yang memungkinkan adanya pengulangan atau membolehkan pengulangan itu adalah N pangkat R. Contohnya tadi ya 26 pangkat 10 kan gitu ya. Dari 26 kemungkinan huruf kapital diambil 10 diantaranya, gitu kan gitu ya. Tapi ini memperhatikan urutan ya, beda kalau tidak memperhatikan urutan berarti kombinasi nantinya ya. Ini kan kita perhatikan urutan, cuman boleh muncul lebih dari satu kali alias boleh ada pengulangan. Ya, oke. Ya buktinya cukup jelas, nggak usah kita lihat. Nah sekarang permutasi dengan objek identik ya. Ini tadi simpel, gampang. Nah permutasi dengan objek identiknya itu gimana? Nah sekarang kita lihat. Permutasi dengan objek identik. Permutasi dengan objek identik adalah permutasi n objek yang terdiri atas tepat jenis objek yang identik. Jadi dari n objek itu ada beberapa objek yang sama, identik. Nah, teoremanya atau nanti rumusnya seperti ini. Jika sekumpulan objek yang terdiri dari k jenis, jadi ada k macam jenis. Masing-masing jenis secara berurutan memuat sebanyak N1, N2, sampai dengan NK objek yang identik ya. Untuk masing-masing jenis ini ada sekian K objek yang identik, maka banyaknya permutasi berbeda dari objek-objek tersebut adalah ini. Nanti, jadi ini total semuanya, total semua objek sebenarnya ya, dibagi dengan N1, karena ada sejumlah N1 yang identik. Nah, nanti ada N2 jenis yang identik, ada N3 jenis yang identik, dan seterusnya. Terkadang ekspresi di atas dituliskan sebagai permutasi. Nah, ini notasinya yang lain ya. Pakai titik koma N objek, nanti ada N1 yang identik, N2, dan seterusnya sampai dengan NK yang identik. Kadang notasinya seperti ini. Ya, mungkin kita lebih enak nanti perjanjian notasinya seperti ini gitu ya, kalau mau membuat notasinya. Biar seragam. Bukti, ya bukti jelas setelah ini dulu sebenarnya sudah kita cicil dulu waktu awal membahas tentang permutasi kombinasi atau aturan perkalian bahkan dulu ya, waktu aturan dasar berhitung. Oke, tentukan banyaknya string berbeda yang dapat dibentuk dari semua huruf dari kata zookeeper. Nah ini contoh ya, ini kan ada yang pertama huruf O itu ada 2 ya kan, ini kan identik. E itu ada 3 ya, O-nya ada 2, E ada 3. Nah, sementara Z itu 1, K itu 1, R itu 1, kan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang ini. O-nya ada 2 yang sama, E-nya ada 3. Nah, ini contoh ini, contoh kasus yang ini, permutasi dengan objek yang identik. Jadi ada objek-objek yang identik di sini. Nah, bagaimana tentukan banyaknya string berbeda yang dapat dibentuk dari huruf ini, zookeeper. Bila semua huruf pada string tersebut harus dipakai. Ya, jadi ini dibolak-balik berapa macam kemungkinan. Tetapi kan gini, ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin ya, cuman ini kita perumum nanti lagi rumusnya. Ini kan ada O yang pertama, ini ada O yang kedua. E yang pertama,
E yang kedua, dan E yang ketiga. Sebenarnya kan antara O yang pertama dan O yang kedua itu kan identik. Mau dibolak-balik nggak masalah kan gitu. Demikian juga dengan E. Nah, ini yang menjadi problem, ini yang dinamakan permutasi dengan objek identik, gitu ya. Nah, sekarang berapa banyak string berbeda? Oke, zookeeper. Ini kan O yang pertama, O yang kedua, E1, E2, E3. Nah, oke, berarti banyak karakter yang berbeda ada berapa? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau seandainya kita bedakan antara O1 dan O2, E1, E2, E3 kita bedakan dulu. Berarti ada 9 karakter berbeda. Ya, ini awalnya dulu. Nah, jika semua karakter dinomori, maka jumlah susunan string adalah 9 faktorial. Betul kan? Jika O1, O2, E1, E2, E3 kita anggap sama masing-masing. Nah, kita lihat ini sebagai objek yang berbeda dulu. Ini ada 9 kemungkinan, karena jumlah objeknya memang ada 9. Jadi ada 9 faktorial, ini kalau permutasinya kan. Nah, kan gitu dari 9 diambil 9 kan, 9 faktorial. Karena terdapat 2 faktorial cara untuk menomori huruf O. Huruf O ini kan ada 2 faktorial kemungkinan kan. Artinya ya O yang pertama, posisi pertama ini kan 2 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Nah, ini kan 2 faktorial kan. Kemudian E. E kan bisa dibolak-balik antara E1, E2, E3. Di sini ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan, alias ini 3 faktorial kan gitu. Ini 2 faktorial. Ya. Maka dengan aturan pembagian, dulu kan kita sudah membahas aturan perkalian dan pembagian ya. Nggak tahu Anda sudah nonton kembali belum video saya kalau nggak ikut kuliahnya. Maka banyaknya susunan string yang berbeda adalah sebanyak 9 faktorial. Ini kalau kita anggap berbeda semua, karena objeknya ada 9, dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Oke, jelas. Nah, ini slide saya sudah kelihatan? Kelihatan, Kelihatan ya? Pak. Ya, oke, Kelihatan. takutnya ngomong panjang belum kelihatan nih slide-nya ya. Nah, sekarang misalkan sama karakter Mississippi. Oh ya, tadi lihat soal lagi ya. Tentukan banyaknya string berbeda yang dapat dibentuk dari semua huruf kata pada kata Mississippi. Nah, kita lihat ini. Ini ada berapa objek? Ya ada gini. Kita lihat di sini aja ya, langsung jawabannya. Oke, ini kan ada 11 objek yang berbeda ya. Kita anggap ini objek yang berbeda semua. Sebenarnya kita ini mengacu ke aturan pembagian ya. Sebenarnya asal rumus ini adalah dari aturan pembagian. Dulu sudah kita bahas kok, kalau Anda nonton video saya. Sudah kita bahas. Cuman kan gini kita buat, maka judulnya ini diperumum ya. Artinya diperumum itu kita buat nanti perumusan umumnya seperti apa. Sebenarnya ini dasarnya adalah aturan perkalian dan pembagian. Ya, oke, kita lihat bahwa di sini ada 11 karakter berbeda. Jika semua karakter dinomori, maka ada 11 faktorial kemungkinan kan. Kalau ini kita susun ulang, dari 11 diambil 11 kan, 11 faktorial. Karena nah, kemudian untuk I, ya, ini I-nya itu 1, 2, 3, 4, atau di sini kan sudah dinomori ya, I-nya sampai 4. Ya, I-nya ada 4 berarti ada 4 faktorial cara untuk menomori huruf I. Loh kok bisa 4 faktorial? Ya tadi itu. Misal gini ya, ini susunan huruf I-nya sendiri. Karena I-nya antara I1, I2, dan I3, I4 itu kan kita anggap berbeda. Sebenarnya itu kan berbeda ya, teman kan kita anggap sama nanti. Sehingga ada berapa macam kemungkinan kalau ini kita anggap berbeda. Susunannya kan I yang pertama, posisi yang pertama itu bisa I1, I2, I3, I4, jadi 4 kemungkinan, gitu kan. Ini bisa 3 kemungkinan, ini 2 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Jadi 4 faktorial gitu maksudnya. Per yang kembar gitu ya. Jadi ada 4 I sehingga ada 4 faktorial cara untuk menomori huruf I. Kemudian S-nya ini ada 2. Sehingga ada 2 faktorial cara yang S-nya
Belum ini ya. 4 faktor menomori huruf 2 faktor untuk menomori huruf P. Ya betul, P-nya juga 2. S-nya belum ya. S-nya itu, S-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, S-nya itu 4. Jadi oke, kita ulang ya. Jadi karena ada 4 faktorial cara untuk huruf I-nya ada 4. Kemudian gini aja lah, saya tulis saja. I-nya ada 4, terus S-nya itu ada 1, 2, 3, 4. P-nya ada berapa? P-nya berapa? 2, Pak. 2. 2 gitu ya. Mana lagi yang kembar? Berarti I, S, sama P ya. I-nya itu 4 faktorial. Maaf, ini I-nya 4 faktorial. Oh, ini S, ini pantesan. Nah, ini salah ketik. Ini ya 4 faktorial cara untuk menomori huruf S. Dan 2 faktorial cara untuk menomori huruf P. Maka dengan aturan pembagian, banyaknya susunan string yang berbeda adalah ini totalnya ada 11 faktorial. Nah, berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial gitu ya. Ya gitu, ini saya kira ini cukup mudah dimengerti gitu ya. Kemudian soal yang ketiga. Nah, ini sudah agak sedikit apa tuh namanya? Soal ceritanya itu sudah dibuat lebih kompleks ya, dimodifikasi dari yang ini kan simpel-simpel. Sebuah hara ada 8 buku yang terdiri 4 buku algoritma, 2 buku matematika diskrit, 2 buku statistika. Ya kan memang totalnya ada 8 buku ya, terdiri dari 4 buku algoritma, 2 buku matdis, 2 buku statistika. Tentukan banyak cara pengaturan buku yang berbeda di rak tersebut. Kita lihat 4 buku algoritma ini antara buku 1, buku 2, buku 3 sama buku 4 ya, buku algoritma ini. Kan bisa kita anggap itu adalah objek yang identik kan, demikian juga dengan matdis dan statistika. Sehingga gimana? Ya, misalkan huruf algoritma ditulis A, buku statistika itu maaf, matematika diskrit itu M, statistika itu S, maka semua buku dianggap berbeda. Ini kita coba analogikan dengan contoh yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi diberi simbol gitu ya. Algoritma itu A, matdis itu M, statistika itu S. Nah, pertama kan kita anggap ini berbeda dulu. Ya, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Berarti ada 8 kan? Ada 8 objek berbeda sehingga ada 8 faktorial. Nah, kemudian yang sama kita lihat A-nya itu ada 4. Sehingga 4 faktorial cara untuk buku A, 2 faktorial cara untuk huruf M ya, dan 2 faktorial cara untuk menomori huruf S. Menomori buku S ke huruf S. Buku untuk S ya, S1 dan S2. Sehingga rumusnya ya gini aja. Ya, simple ya, simple past tense, simple present tense. Saya kira simple, ini mudah untuk dimengerti. Ini ada 420 pengaturan buku yang berbeda. Oke, lanjut. Kombinasi dengan pengulangan. Ya, sekarang kita lihat kombinasi dengan pengulangan. Kalau tadi kan permutasi dengan pengulangan. Ya, permutasi dengan pengulangan. Nah, sekarang kombinasi dengan pengulangan. Oke, kita lihat. Kita telah melihat sebelumnya bahwa jika diberikan suatu himpunan A yang memuat N anggota, maka terdapat NK, ini kombinasi ya, kombinasi NK, cara berbeda untuk mengkonstruksi himpunan bagian A yang memuat K anggota. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan kemarin ya. Kita bisa lihat lihat kembali video yang kemarin. Ya, jadi dari N diambil K gampangnya kan gitu ya. Ini kombinasi. Nah, ini adalah kasus untuk yang kemarin kita bahas itu tidak boleh ada pengulangan. Jadi kalau
satu objek sudah diambil dari A, ya, diambil ke objek kan, nanti satu objek diambil dari A, kalau sudah berarti nggak boleh diambil lagi, gitu ya. Nah, sekarang kasusnya adalah kombinasi dengan pengulangan. Artinya kalau sudah diambil, boleh diambil kembali, gitu ya. Yang sebelumnya kan nggak boleh. Nah, ya, kalau contoh yang kemarin kan tidak diperbolehkan pengulangan, nih maksudnya ya. Jadi, artinya jika sudah diambil A, maka tidak boleh diambil A. Nah, bagaimana jika pengulangan diperbolehkan? Nah, itu artinya sudah diambil, boleh diambil kembali. Kalau di statistik itu Anda mungkin mengenal istilahnya adalah ada with replacement. Kalau dalam sampling ya, with replacement dan without replacement. Ya kan? Anda pernah mengenal ini kalau sudah belajar. Anda statistika sudah belajar belum? Ada matkulnya sih, Pak. Mata kuliahnya ya? Sudah belum belajar itu? Belum rasanya. Belum ya, beli kurikulum belum. Oke, nanti ada with replacement, without replacement. Jadi kalau yang with replacement itu pengulangan diperbolehkan, without replacement itu yang pengulangan tidak diperbolehkan. Nanti ini kaitannya nanti dengan mata kuliah statistik juga ini sebenarnya ya, kombinasi permutasi ini. Oke, bagaimana jika pengulangan diperbolehkan? Oke, kita lihat contoh ya, melalui contoh. Lebih mudah itu dengan contoh. Anda berjalan-jalan ke sebuah swalayan yang menjual 3 jenis buah. Ada apel, ada jeruk, ada melon. Oke. Waduh, saya ngantuk. Ya, ada berapa banyak cara untuk memilih 4 buah ya, yang berisi kombinasi dari 3 buah tersebut. Urutan pengambilan tidak diperhatikan dan asumsikan setiap jenis buah yang sama adalah identik. Artinya antara apel 1, apel 2, apel 3 ya dianggap sama gitu ya. Ya, demikian juga yang jeruk dan melon. Ya. Oke, Anda coba lihat lagi pertanyaannya, dipahami dulu pertanyaannya ya. Jadi jenisnya itu ada 3. Artinya kalau kita anggap yang tadi dengan pengulangan itu selalu ada yang identik gitu kan. Jadi ini apel, mungkin ada beberapa apel gitu ya, kita anggap sama, jeruk, ada berapa jeruk, ada berapa melon. Oke. Ada berapa banyak cara untuk memilih 4 buah yang berisi dari kombinasi 3 buah tersebut. Oke, kalau kita pakai cara brute force, nanti Anda akan belajar istilah brute force ini. Nggak tahu nanti Anda akan belajar strategi algoritma nggak ya? Kalau saya ngajar juga mata kuliah strategi algoritma ini. Ada brute force atau cara nguli. Nah, nguli itu ya cara kuli gitu ya. Cara yang paling gampang tapi apa ya? Iya, cara istilahnya naif ya, naif algoritma. Ya naif, cara yang bodoh, cara bodon lah bahasa Jawanya itu ya. Cara nguli ya, versi nguli ya, kuli itu. Ya, kombinasi yang mungkin adalah dari kasus ini adalah kalau empat-empatnya itu dari jenis yang sama, katakanlah bisa terambil 4 apel, 4 jeruk, 4 melon. Oke, gitu ya. Bisa juga nanti 3 buah sama, 1 buah berbeda. Macamnya apa saja. Ini kalau cara solusi yang nguli ya, artinya kita list semua kemungkinan solusi. Ya, ini maksudnya ya di brute force-nya itu adalah kita list semua kemungkinan solusi, ya udah paling gampang di list saja kemungkinan. Tapi nanti ini nggak bisa Anda gunakan untuk kasus yang banyak ya. Nanti Anda panjang sekali, bisa kelamaan waktunya. Harus cara yang lebih tricky ya. Oke, nanti di beberapa slide depan ada cara yang tricky untuk menyelesaikan ini. Oke, kita yang lihat yang brute force dulu, cara kuli ya, nguli ya. Di list semua kemungkinan solusinya. Kalau 3 buah sama, 1 berbeda itu berarti contoh, misal 3 apel, 1 jeruk, 3 apel, 1 melon gitu ya. Bisa 3 jeruk, 1 apel, 3 jeruk, 1 melon, 3 melon, 1 apel, 3 melon, 1 jeruk. Nah, gitu kan. Nah,
Ini kalau sedikit ya bisa Anda pakai cara brute force ini, tapi kalau banyak ya nanti ya repot nanti Anda. Nah, kan bisa empat-empatnya itu sama, bisa 3 sama 1 berbeda, atau bisa aja dua-dua nanti 2 sama masing-masing gitu ya. Nah, contoh 2 apel, 2 jeruk, bisa juga 2 apel, 2 melon, 2 jeruk, 2 melon, ya. Nah, intinya jumlahnya 4 gitu. Oke. Nah, bisa aja gini, 3 jenis buah, setidaknya 2 buah dari jenis yang sama. Misal 2 apel, 1 jeruk, 1 melon, bisa seperti ini. 2 jeruk, 1 apel, 1 melon. 2 melon, 1 apel, 1 jeruk. Nah, ini dengan cara yang brute force ini, cara nguli, tapi saya harapkan Anda nggak pakai ini ya, ini hanya untuk ada gambaran bahwa, oh seperti ini loh kemungkinan-kemungkinannya, nanti harus Anda buat cara yang lebih tricky. Berarti di sini ada, ini kan 3, pertama 3, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah gitu ya, tambahkan semua. Jadi 3 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Ada 15 cara untuk memilih 4 buah yang berisi kombinasi dari 3 buah jeruk tersebut. Ya, paling tidak Anda punya gambaran bahwa kemungkinan solusinya itu bisa seperti ini loh. Ya. Nah, sekarang cara yang lebih tricky bagaimana? Cara yang lebih smart lah gitu ya, bukan cara tadi brute force. Nah, misalkan setiap buah itu dinotasikan dengan B. Untuk setiap buah dengan jenis berbeda, kita kasih batas tanda minus ya. Minus atau apa ini, strip sebagai pemisah. Sebagai contoh ini ya. B, intinya B-nya itu ada 4. Ya, B-nya itu merepresentasikan buahnya. Nah, ini berarti misal ini terdapat 3 jenis buah. Nanti di sini untuk apel, ini jeruk, ini 1 melon. Jadi 1 jeruk, 1 apel, 2 jeruk, 1 melon. Atau bisa aja seperti ini. Berarti apa ini? 1 apel, 1 jeruk, 2 melon. Bisa kan seperti itu. Kemudian bisa aja nanti seperti ini. Ini terdapat 2 jenis buah, jadi ini yang depan kan untuk apel ya, 2 apel, 2 jeruk, tapi ini tetap ada ya, artinya ini karena jumlahnya sudah 4, berarti yang ini kosong, nggak kepilih, yang apa ini? Yang melon, melon nggak ada. Jadi 2 apel, 2 jeruk, melonnya nggak ada. Kalau ini berarti apelnya nggak kepilih, kemudian 3 jeruk, berarti sisanya 1 kan, yang diambil, karena kan jumlahnya 4 semua. Ini yang melon, 1 melon itu ya, jadi 3 jeruk dan 1 melon. Ya, dan seterusnya ini terdapat 4 jenis apel. Nah, kemudian kalau seperti ini berarti 4-4-nya melon. Dan seterusnya, ini dan seterusnya ya. Ini sebagai gambaran coret-coretnya. Intinya gini, bahwa kita ada pisahkan karena ada 3 jenis. Jadi ada pemisah, pemisahnya ada 2 kan di sini. Ini jenis yang pertama, jenis yang kedua, jenis ketiga dari jenis buahnya. Tapi intinya jumlah buahnya di sini notasinya B itu ada 4. Ya kan? Entah B-nya itu ada di sini atau di sini, di sini masing-masing ada berapa, tapi totalnya itu 4. Seperti itu kan? Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa kita punya 4 huruf B, ya ini tadi 4 huruf B, kenapa? Karena ada 4 buah kan tadi totalnya yang harus diambil. Oke, 4 huruf B dan 2 tanda strip atau minus ini ya, strip lah strip. Maka terdapat ini 4 itu merepresentasikan jumlah buahnya atau banyaknya buah, 2 itu merepresentasikan banyaknya tanda minus. Ini ada 6 objek yang dipertukarkan posisinya. Oke, nah sehingga di sini kita memperoleh 6 faktorial cara penempatan objek bila huruf B dan strip ini dibedakan ya, karena ada total ada 6 buah. Kita lihat tadi yang tadi ya, contoh yang permutasi dengan pengulangan walaupun ini kita sekarang masuk di kombinasi. Oke.
Ada 6 faktorial cara penempatan objek bila huruf B dan tanda strip itu dibedakan. Nah, perhatikan bahwa ada 2 tanda strip yang identik. Jadi 2 faktorial cara penempatan yang sama untuk stripnya. Kemudian 4 huruf B yang identik kan tadi. Pokoknya B-nya itu total buahnya 4. Ada 4 faktorial cara penempatan yang sama untuk B. Nah, menurut aturan pembagian, banyak cara penempatan objek tersebut tanpa membedakan huruf B dan strip yang ada adalah 6 faktorial sama dengan 15 cara. Oke. Ini kalau ini ya, apa itu namanya? Oh, ini judulnya salah ini sebenarnya. Kalau kasus kombinasi dan pengulangan, sebentar saya lihat dulu. Itu masih permutasi sebenarnya itu. Kalau saya lihat. Bentar, saya lihat dulu ya. Bentar, saya lihat dulu. Sebenarnya kalau diperumum ini permutasi kombinasi jadi sama saja ini. Bentar ya, ini sini. Ini permutasi. Iya, ya. Oke. Jadi gini. Di sini Anda nggak usah bingung istilah permutasi kombinasi ya. Karena sebenarnya ini permutasi garis miring kombinasi yang diperumum ini. Jadi sebenarnya nggak usah memakai istilah ini kombinasi permutasi. Karena nanti kalau sudah seperti ini permutasi sama dengan kombinasi juga nanti akhirnya. Ya, nggak usah bingung. Pokoknya intinya bahwa kita mengambil objek tetapi boleh ada pengulangan. Intinya seperti itu. Nanti permutasi kombinasi ini menjadi bentuk yang sudah lebih umum. Jadi akhirnya sama saja kalau di sini antara permutasi dan kombinasi. Oke, ya. Ini biar Anda nggak terlalu kok bisa kombinasi Pak. Nah, gitu ya. Oke, Anda nggak musingkan itu. Tetapi intinya bahwa kalau kita lihat di sini ya, kembali lagi ke tadi mana sampai mana tadi? Oh, tadi sampai mana ya? Nah, ini ya. Untuk buah ini ya, ada 4 buah ya. Kita ada berarti objeknya ada. Ini masih sama dengan kasus yang Mississippi segala macam yang tadi ya. Ini ada 4 banyaknya buah, ada 2 banyaknya tanda strip. Nah, kalau kita anggap ini objek yang berbeda, berarti ada 6 faktorial cara penempatan objek. Ya. Nah, cuma dilihat di sini bahwa ada 2 tanda strip. Jadi dari macam-macam kombinasi ini 2 strip. Ya, 2 strip. Sementara B itu bisa dipertukarkan, maksudnya bisa di mana-mana, ini kita anggap sama buah. Pokoknya intinya ada 4 buah. Tadi kan ada jeruk, ini Pak, beda-beda jenisnya, itu dipisahkan dengan strip. Ya. Tapi intinya ini bisa 4-4-nya kan bisa buah yang sama, bisa 2 di antara buah berbeda. Jadi intinya B-nya itu bebas mau buah yang mana. Hanya kita anggap sama saja pada akhirnya buah itu. Cuman pemisahannya adalah strip ini untuk mengetahui bahwa kalau di sini untuk jeruk, di sini apa tadi? Ini apel, ini jeruk, ini melon gitu ya. Tapi pada dasarnya buah ini mau apa saja nggak masalah. Jadi kita anggap bahwa ini adalah huruf B saja gitu ya. Kalau kita notasikan B seperti yang kasus Mississippi tadi. Jadi ada 4 buah, ada 4 jumlahnya banyaknya buah ada 4, banyak strip ada 2. Kalau kita anggap 6 objek yang berbeda, jadi ada 6 faktorial. Nah, tanda stripnya sendiri ada 2, sehingga ada 2 faktorial cara penempatan yang sama. Kemudian ada B-nya itu ada 4, jadi 4 yang identik lah yang kita anggap sama. Jadi ada 4 faktorial cara penempatan untuk B. Sehingga menurut aturan pembagian seperti tadi,
6 faktorial dibagi 4 faktorial 2 faktorial, jadi ada 15 syarat. Jadi 6 faktorial karena total objeknya ada 6, terus ada 2 yang identik ini untuk strip, 4 yang identik itu untuk B. Nah, gitu ya. Ini sama saja antara permutasi dan kombinasi sebenarnya. Nggak usah bingung antara istilah permutasi dan kombinasi, karena makanya judulnya permutasi dan kombinasi yang diperumum. Ya, akhirnya menjadi umum. Ya mau permutasi atau kombinasi sama saja akhirnya. Ya, Anda nggak usah bingung ada permutasi, ada kombinasi, karena nanti sama saja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kenapa itu sama saja. Kombinasi R, kalau tadi kan ini jelas pakai rumus permutasi ya, karena 2 faktorial segala macam kan rumus permutasi. Sekarang kita lihat ya, bahwa ini kombinasi dan permutasi ini akhirnya sama saja nanti. Kalau dalam kasus ini ya dengan pengulangan. Oke, kombinasi R dengan pengulangan merupakan banyaknya cara mengambil R objek dari n jenis objek berbeda dengan memilih setiap objek diambil hingga R kali. Tapi sebenarnya ini akhirnya nanti sama saja. Karena kan ini penyelesaiannya sama saja kan. Penyelesaian dengan permutasi kan. Ya karena nanti di sini ya akan dibahas. Contoh lagi. Tentukan banyaknya solusi persamaan. Ini cuma maksudnya gini. Anda melihatnya ini sebagai permutasi bisa, Anda melihatnya sebagai kombinasi bisa. Dilihat sebagai kombinasi karena diambil R objek dari n jenis objek berbeda. Ya, dengan membolehkan setiap jenis objek diambil di kalau yang permutasi tadi ada sekian K jenis yang identik tadi ya, kalau dilihat dari permutasi tadi ya, khusus permutasi dengan pengulangan. N objek terdiri atas K jenis objek yang identik ya, gitu ya. Nah, itu ya nanti jatuhnya sih sama saja. Rumusnya sama saja. Dan kasusnya pun juga cara pengerjaannya sama saja. Sebenarnya identik juga nih kasusnya. Oke. Tentang buah tadi, sebenarnya bisa kita rumuskan seperti ini nanti. Oke, sekarang kita lihat. Sebentar ya. Oke. Tentukan banyaknya solusi persamaan X plus Y plus Z sama dengan 11. Dengan syarat ini adalah, ya ini bilangan yang bisa nol ya, artinya bilangan asli yang termasuk nol berarti bilangan cacah lah gitu. X, Y, Z sebagai contoh. Berikut adalah beberapa nilai X, Y, Z. Jadi, berapa macam kemungkinan solusi X tambah Y tambah Z. Pokoknya dijumlahkan X, Y, Z sama 11. Ini sama saja dengan buah tadi. Apel, jeruk, melon. Pokoknya kalau dijumlahkan ada 4 kan gitu kan, sama saja ya. Ini nggak usah bingung. Nah, sebagai contoh, berikut adalah beberapa nilai X, Y, Z. Ini kalau kita cara nguli, walaupun ini dan seterusnya gitu ya. X-nya bisa 0, Y-nya 0, Z-nya 11 ya. Mungkin kan, pokoknya ini dijumlahkan ada 11. Bisa saja X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 10. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 10, dan seterusnya. Atau di sini X4, Y4, Z3. Intinya kalau dijumlahkan sama dengan 11. Ini dan seterusnya ya, titik-titik ini dan seterusnya. Oke. Kasus buah tadi sebenarnya sama juga dengan ini sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Bahwa nilai yang mungkin dari X, Y, Z ini adalah 0 sampai dengan 11 ya. Nilai X, Y, Z betul kan? X, Y, Z adalah ya ini bilangan cacah. Misalkan nilai untuk masing-masing X, Y, Z direpresentasikan dengan angka 1. Ini seperti halnya dengan B tadi, buah tadi kan yang B tadi ya. Nah, kemudian angka plus ya. Setiap variabel dengan berbeda, angka 1 tersebut dipisahkan dengan tanda strip ya, boleh mau tanda plusnya tadi kan dijumlahkan juga boleh. Ini kan dijumlahkan plusnya kan boleh. Mau tanda ini juga boleh. Ini sebagai perwakilan plusnya tadi, ini diwakili dengan strip. Ini bukan minus ya, tapi ini strip. Biar Anda mikirnya masih sama dengan masalah buah tadi ya. Yang jeruk, melon, apel tadi. Oke. Contoh ini kalau seperti ini berarti artinya X-nya 4, ini untuk X, ini Y, ini Z. Ingat ya tadi apel, melon, jeruk tadi ya. Ini X, Y, Z. Ini contohnya berarti ini X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 3.
Kalau ini X-nya berapa? X-nya berapa ini? Kalau ini X-nya berapa? 2, Pak. 2. Y-nya 3. Z-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Ya, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya seperti halnya buah tadi kan ya. Pokoknya intinya jumlahnya itu yang angka 1 itu ada 11 kalau di total. Intinya kalau di total ada 11 ini yang angka 1. Nah, tadi buah tadi kalau di total ada 4. Nah, gitu kan. Nah, cara pengerjaannya sama dengan kasus buah tadi. Banyak solusi yang merupakan banyak permutasi berbeda dari string. Loh, Pak, kan judulnya kombinasi dengan pengulangan. Kok ini permutasi? Ya, iya. Makanya nanti ini kan rumus yang diperumum ya, artinya permutasi dan kombinasi jadi sama saja gitu ya. Anda nggak usah mikirkan itu permutasi atau kombinasi. Nah, banyak solusi merupakan banyak permutasi berbeda dari string 111 dan strip ya. Strip ini mewakili plus kan tadi ini kan. Ini mewakili plus. Plusnya kan ini ada 2. Jadi stripnya 2. Ini pemisahan antara X, Y, Z itu nanti ditandain strip ini dipisahkan dengan tanda plus ya. Mana tadi? Ya, ini. Oke, melalui aturan perkalian dan pembagian, banyaknya permutasi ini kan yang berbeda adalah, nah caranya sama ya. Totalnya itu kan dia ada berapa di situ? Angka 1 itu ada 11, 2-nya itu ada, maaf, stripnya ada 2 kan. Jadi 11 tambah 2 faktorial, ya rumusnya alias 13 faktorial juga silahkan. Dibagi dengan, nah 11 faktorial yang sama mau ditukar-tukar nggak ada masalah kan, ini angka satunya ini mau satunya di sini, pokoknya kalau dijumlahkan ada 11 gitu ya. Jadi 11 faktorial yang angka 1, yang tanda stripnya itu ada 2 faktorial karena 2 kan. Jadi total ada 78 kemungkinan solusi. Jadi ada 78 solusi berbeda dari X plus Y plus Z sama dengan 11. Ya dulu Anda nggak membayangkan kan kalau seperti ini, ternyata bisa dihitung banyaknya kemungkinan. X, Y, Z itu sama dengan 11. Oke. Ya. Nah, saya lanjut ya. Loh, gunanya apa Pak? Kok kayak gitu aja dihitung berapa banyak kemungkinan. Ini nanti banyak gunanya sebenarnya. Berarti contoh di mata kuliah strategi algoritma atau analisis kompleksitas algoritma. Kita harus tahu algoritma itu nanti ada berapa banyak kemungkinan dari dari langkah penyelesaian atau langkah untuk mencari solusi sebuah problem. Nanti kalau algoritma seperti ini ada berapa kemungkinan cara. Karena nanti efisiensi dari sebuah algoritma itu ditentukan dari situ. Artinya kalau Anda nanti membuat sebuah algoritma, tapi Anda hitung nanti dari kompleksitasnya itu kok nggak bagus, nanti algoritma itu setelah diimplementasikan nanti akan berjalan lama. Begitu aplikasi Anda itu diterapkan nanti di handphone atau apa gitu ya, di smartphone, nanti ya nggak kompetitif karena running time-nya lama. Nah, itu salah satu contoh. Atau mungkin aja kalau Anda mau membuat security ya, membangun sebuah security system. Anda membangun dengan misal kombinasi password harus gini. Nah, Anda harus tahu berapa banyak macam kemungkinan yang ada sehingga itu tidak mudah untuk dihack. Kalau kombinasinya terlalu sedikit, itu kan nanti akan mudah dihack kan. Makanya kalau password itu sering kita disyaratkan ya strong password seperti itu ya. Ya karena itu untuk memperbesar kemungkinan ininya kombinasi passwordnya supaya nanti nggak mudah untuk dihack kan gitu ya, oke itu ya. Ya masih banyak lagi, itu contoh-contoh saja. Nah kembali lagi ke sini, tentukan banyaknya solusi dari persamaan X1 dan X1 plus X2 dan seterusnya sampai plus Xn sama dengan R. Ini kalau kita buat umum ya, rumus secara generalnya.
Ya, oke. Coba lihat yang nomor 1 dulu. Jadi ini rumus secara umumnya nanti yang tadi sama dengan 11 itu 11-nya itu jadi R ya. Kalau buah-buahan tadi 4 itu R-nya gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian di sini I-nya itu ini jenis-jenisnya. Jenis yang identik kalau dipermutasi itu ada N jenis yang identik gitu ya. X1, X2 dan seterusnya. Ya, sampai dengan N. Nah, ini bagaimana? Oke, misalkan nilai untuk masing-masing SI itu direpresentasikan dengan angka 1 seperti yang tadi contoh yang tadi sama dengan 11 tadi ya. Nah, dan untuk setiap variabel berbeda angka 1 tersebut dipisahkan dengan tanda strip. Strip ini mewakili tanda plus itu tadi ya, kalau di soal ini plusnya. Mewakili plus ini yang memisahkan kan. Nah, perhatikan bahwa terdapat R angka 1 dan N-1 tanda strip. R angka 1 dan N-1 tanda strip. Ya, kenapa N-1? Nah, kalau misal ada X plus Y plus Z. Nah, ini kan ada N kan, ada 3 kan. Plusnya ini kan pasti -1 kan, ada 2 kan. Kalau ini saya tambah P gitu kan. Ini juga, ini yang N-nya itu kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan pasti N-1 plusnya. Kan gitu. Makanya dia ada N-1, tanda strip. Nah, dengan aturan perkalian dan pembagian banyak permutasi berbeda yang memuat angka R dan 1. Nah, oke ya. Nah, nanti kan jadi gini. Banyaknya angka 1 ya. Dan juga banyaknya tanda stripnya. Ini total semua kalau dianggap berbeda ya. Semuanya. Nah, ini kan R plus N-1 faktorial. Nah, angka 1 faktorial. Ini kan artinya jumlah angka satunya kan yang identik ada sekian gitu banyaknya ya. Nah, ini sekian banyaknya yang identik tambah sekian banyaknya tanda strip. Dalam hal ini banyaknya angka 1 itu ada R. Kan tadi X tambah Y dan apa X1 dan tadi kan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai tambah XN itu sama dengan R kan gitu ya. Tadi ini di problemnya. Nah, di sini banyak angka 1 sesuai dengan R-nya, R faktorial. Dan tanda stripnya itu ada N-1. Jadi N-1 faktorial. Oke. Nah, ini kenapa R min N plus 1? Ah, ini kan sudah kita bahas terus itu R plus N min 1 ini. Mulai dari kemarin permutasi atau sebelumnya lagi aturan perkalian pembagian kemarin. Ya. Ini kan sebenarnya bisa kita lihat sebagai permasalahan kombinasi. Jadi kan ini sama dengan R plus N min 1 ya, dibagi R faktorial dan ini N-1 faktorial kan. Kan ini menjadi kalau kita rumuskan menjadi seperti ini. Ini kan seperti menjadi rumus kombinasi. Jadi akhirnya permutasi dan kombinasi dalam hal ini ya jadi sama saja gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa pakai rumus yang ini atau pakai rumus permutasi atau Anda bisa selesaikan juga dengan rumus kombinasi sebenarnya untuk kasus seperti ini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa banyaknya solusi dari persamaan ini adalah pakai kombinasi. Ini bisa nilai R, terus kemudian banyaknya variabel -1 dikombinasikan dengan nilai R. Nah, seperti ini. Atau pakai rumus yang permutasi yang tadi. Ya ini kan sebenarnya rumus permutasinya ini. Tapi bisa jadi ini menjadi rumus kombinasi. Ini kenapa tadi saya bilang ini permutasi dan kombinasi akhirnya sama, ketemu. Kalau boleh ada pengulangan. Gitu ya. Ya ini kalau diperumum nanti seperti ini. Oke, terus sekarang problem yang kedua. Atau ada pertanyaan sebelum ini problem yang kedua saya bahas? Nggak ada. Lanjut. Sekarang Anda boleh pakai rumus yang mana gitu ya, mau pakai rumus permutasi atau kombinasi sama saja. Kalau pakai rumus kombinasi yang tadi bisa Anda lihat tadi rumusnya.
Nah, sekarang kita lihat di contoh yang kedua. Tentukan banyaknya cara membagi satu lusin donat identik ke dalam 4 kotak berbeda. 4 kotak. Nah, ya, sebenarnya ini juga tambahkan ini. Ya, apa tuh artinya dia ini harus sama dengan 12 kan. 4 kotak yang berbeda ini sama dengan 12 karena ada 12 lusin. Kok 12 lusin? 12 donat, satu lusin kan 12 donat. Ya, ini jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4 kan sama saja seperti itu. Jadi solusinya ya sama saja dengan tadi yang sudah ada rumusnya tadi. Mana tadi? Yang donat itu di belakang. Nah, ini. Misalkan banyak donat pada masing-masing kotak direpresentasikan dengan banyaknya angka 1. Ya, seperti tadi masih sama. Dan untuk setiap kotak yang berbeda, angka 1 tersebut dipisahkan dengan tanda strip. Ya, berarti dipisahkan ini ya, dengan tanda strip. Ini anggap aja kotaknya gitu ya, ada 4 kotak. Nah, ini harus jumlahnya ini harus sama dengan 12 karena satu lusin donat. Menurut aturan perkalian dan pembagian, banyak permutasi berbeda dari string yang memuat 12 angka 1. Totalnya kan ada 12 ya ini. Pokoknya ini ada 12 donat nanti ya. Totalnya kan berarti 12. Nah, yang gini sendiri alias ini angka 1, ini nanti diisi angka 11 kan. 111 di mana angka 1-1-nya ini jumlahnya harus sama dengan 12. Sama dengan yang tadi lah, kasus-kasus tadi. Jadi angka 1 sendiri, perhatikan bahwa ada 12 angka 1 ya. 12 angka 1 dan 3 tanda strip kan. 3 tanda strip. Bukan 12 angka 1 loh, kan ada 12 donat. Contohnya sama dengan yang tadi lah. Yang kasus buah-buah tadi maupun yang kasus kalau ditambahkan ada 11 tadi. Ya. 3 tanda minus. Menurut aturan perkalian dan aturan bagian, banyak permutasi dari string yang memuat 12 angka 1 dan 3 tanda strip adalah 12 tambah 3 ya. Karena angka satunya itu ada, atau string satunya itu ada 12 dan string stripnya itu ada 3. Jadi ini ditambahkan faktorial. Nah, yang angka 1 sendiri ada 12 faktorial, strip itu ada 3 ya. Maaf, ini maksudnya 12 faktorial cara, karena ada 12 yang angka 1, 3 tanda strip, berarti 3 faktorial cara untuk menyusun strip. Jadi 455 ini Anda pakai rumus permutasi juga bisa, pakai rumus kombinasi juga bisa. Ini bisa dimodelkan dengan itu, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Tetapi, ya untuk setiap I, bukan tetapi, untuk setiap I antara 1 sampai dengan 4. Ya, nilai X1, X2, X3 itu bisa masing-masing bisa 0 ya. Atau pokoknya asal ini dijumlahkan ada 12. Bisa saja ini X1-nya 0, ini 0, ini 0, tapi ininya 12 kan gitu. Oke, lanjut. Nah, kasus yang kedua, ini kasus yang pertama ya. Jadi boleh ada kotak yang kosong, artinya nilai tadi kan sama saja X tambah Y tambah Z tambah apa tadi? Ini sama dengan 12 kan gitu ya. Nah, nilai ini bisa X bisa 0, Y-nya juga bisa 0, Z sama dengan P-nya juga bisa 0, asalkan nanti dijumlahkan sama dengan 12. Tadi penyelesaian yang tadi ya. Ini kasusnya sama dengan contoh masalah buah-buahan atau yang dijumlahkan sama dengan 11 tadi. Nah, sekarang ini ada agak berbeda. Tidak boleh ada kotak yang kosong. Wah, ini tidak boleh ada kotak yang kosong. Gimana nih cara penyelesaiannya? Ya. Ya, ini karena tidak boleh ada kotak yang kosong, maka setiap kotak memuat setidaknya satu donat. Jadi gini, ini kalau ibarat nanti kotaknya gitu ya. Kotak. Ini kan nanti kalau dijumlahkan ada 12. Nah, di sini
Setiap kotak memuat setidaknya satu donat karena tidak boleh kosong. Artinya minimal satu kan? Minimal satu harus ada di sini. Oke. Ada satu donat maksudnya. Padahal total donat tadi ada berapa? Total donat ada berapa? Halo? Total donat ada berapa? Halo? Nggak ada orang? Pada tidur semua nih. Total donat tadi ada berapa? 12, Halo? Pak. 12. Yang lain pada tidur nih ya. Donatnya kan ada 12. Kita biar bareng-bareng biar Anda paham juga gitu ya. Saya ajak Anda bareng dengan saya. 12 donat. Nah, kalau satu kotak itu masing-masing satu, berarti kan sudah jelas ini terpilih. Berarti yang sudah jelas terpilih ada berapa? Berapa donat? 4, Pak. Ya? Berapa? 4 donat ya, Pak? 4 donat. 4 donat itu sudah jelas terpilih. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah 8 donat yang lain kan? Karena 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Sehingga kita pikirkan adalah 8 buah donat. Oke, seperti itu ya. Sehingga di sini perhatikan bahwa terdapat 8 angka 1. Kita sekarang pertimbangkan 8-nya saja. 8 angka 1. Angka 1 mewakili donat ya. Dan 3 tanda strip. Nah, seperti tadi, aturan perkalian dan pembagian, permutasi berbeda dari string memuat 8 angka 1 dan 3 strip adalah karena ada 8 angka 1, 3 strip, ya berarti ini ditambahkan di faktorial, karena tadi angka satunya 8, dan stripnya ada 3, kan jadi seperti ini 8 faktorial, 3 faktorial, 165. Udah gitu sebenarnya, simpel aja sih sebenarnya. 8 tadi dari mana? Dari donat yang tidak terpilih, Pak. Nah, jadi dari 12 dikurangi 4, jadi ini donat yang nanti akan dipilih kan, karena kan 4 sisanya itu sudah jelas menempati 4 kotak tadi. Atau 4 variabel tadi kalau kita modelkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, berarti syaratnya itu X1 itu minimal 1, X2 itu minimal nilainya 1, X3 minimal 1, X4 juga minimal nilainya 1. Karena ini harus terisi, nggak boleh kosong. Kalau yang tadi kan ini boleh 0 nilainya. Ini dimisalkan kotak gitu, yang X1, X2, X3 ini variabel itu kotaknya. Jadi kalau ini sudah ada 1, 1, 1, 1, berarti kita tinggal pikirkan yang 8. Gitu ya. Jadi banyak cara pendistribusian donat ini dapat dimodelkan seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Nah, XI, ya, XI ini baik X1, X2, X3, X4 harus lebih besar sama dengan 1, alias nilainya minimal 1. Gitu ya, kalau tadi kan boleh 0, yang soal kasus pertama tadi. Kasus 2 itu nggak boleh 0, berarti minimal 1. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini di apa tuh namanya? Anda bisa menggunakan rumus yang tadi juga bisa, rumus yang kombinasi tadi juga bisa. Sama saja sih, nanti ketemunya juga sama. Nilai dari kombinasi R dengan pengulangan, yaitu banyak cara mengambil R objek dari jenis objek. Yang membolehkan setiap jenis objek diambil lebih dari sekali adalah Anda bisa pakai rumus ini. Atau dengan cara ini ya. Tapi Anda mau selesaikan dengan permutasi juga silahkan sama saja. Karena nanti hasilnya sama saja. Antara permutasi dan kombinasi sama saja. Kalau ini kan kita langsung pakai rumus permutasi kan.
Ya, simpelnya gitu aja, pakai rumus permutasi aja juga bisa. Mau pakai ini juga silakan. Ini ya. Oke, itu saya kira untuk challenging problem itu saya tinggalkan untuk Anda sebagai latihan ya, contoh-contoh di sini ya. Nah, ini bisa dimodifikasi karena nanti untuk UTS itu yang seperti ini. Ya, ini contoh-contoh soal di UTS ini. Ya, kalau tadi kan syaratnya X1 lebih besar sama dengan 1 saja. Nah, ini sudah disyaratkan ini, gitu ya. Ya gampang sih, ini tinggal nanti tambahkan sama dengan berapa gitu. 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan. Berarti 6 kan, sisanya berapa, ini 5 kan gitu. Ya tadi aja.